Saya nasionalis dan insya Allah di dalam seluruh revolusi nasional ini politis akan tetap mengutamakan nasionalisme. Tetapi saya cinta kepada sosialisme oleh karena pikiran saya berkata bahwa akhirnya hanya dalam masyarakat sosialisme lah manusia dan dunia dapat selamat. Saya mengajak segenap wanita Indonesia dan segenap rakyat Indonesia mencintai dan mengejar sosialisme itu via revolusi nasional. Oleh karena pikiran saya berkata bahwa hanya dalam sosialisme lah wanita Indonesia dan rakyat Indonesia dapat kebahagiaan. Bahkan seluruh wanita sedunia dan seluruh kemanusiaan sedunia pula. Memang kebahagiaan kemanusiaan sedunia itulah tujuan sosial kita yang terakhir, idam-idaman sosial kita yang terakhir. Dan entah ini dimengerti orang atau tidak, saya mencintai sosialisme oleh karena saya bertuhan dan menyembah kepada Tuhan. Saya mencintai sosialisme oleh karena saya cinta kepada Islam. Saya mencintai sosialisme dan berjuang untuk sosialisme itu malahan sebagai salah satu ibadah kepada Allah. Di dalam cita-cita politikku, aku ini nasionalis. Di dalam cita-cita sosialku, aku ini sosialis. Di dalam cita-cita sukmaku, aku ini sama sekali teis. Sama sekali percaya kepada Tuhan. Sama sekali ingin mengabdi kepada Tuhan. Tetapi untuk menerangkan hal ini, bukanlah tempatnya di dalam kitab ini. Saya menulis kitab ini melulu buat mengupas soal wanita dan membicarakan kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia, buat mencoba mencetuskan api idam-idaman jiwaku kepada segenap wanita Indonesia yang jika tiada mereka tak mungkin kita mencapai kemenangan sosial. Wahai wanita Indonesia, buat engkaulah kitabku ini, buat engkaulah aku menggoyangkan pena kadang-kadang di bawah sinar lilin sampai jauh di waktu malam. Sadarlah, bangunlah, bangkitlah, berjuanglah menurut petunjuk-petunjuk yang kuberikan itu. Berjuanglah, bangkitlah sehebat-hebatnya, sebab sebagai tadi pun telah kukatakan, tiada orang lain dapat menolong wanita, melainkan wanita sendiri. Jangan segan jerih payah, buanglah jauh-jauh tiap-tiap kuman inferiority complex. Memang perjuanganmu bukan perjuangan ringan. Perjuanganmu adalah perjuangan raksasa. Memang tujuan yang kugambarkan di kitab ini bukan tujuan yang kecil, tetapi tujuan yang amat besar. Tiada tujuan besar dapat tercapai dengan tiada jerih payah, dengan tiada mengatasi kesukaran-kesukaran, dengan tiada melakukan pengorbanan-pengorbanan. August Bebel, kampium wanita yang sering kusebut-sebut namanya di muka tadi, mengunci bukunya De Frau und der Sozialismus dengan kata-kata, juga di atas pundak wanita lah terletak kewajiban untuk tidak ketinggalan di dalam perjuangan ini, dalam mana diperjuangkan kemerdekaan mereka dan pembebasan mereka. Mereka sendirilah harus membuktikan bahwa mereka mengerti benar-benar tempat mereka dalam perjuangan sekarang yang mengejar masa depan yang lebih baik itu. Bahwa mereka telah bertetap hati ikut serta dalam perjuangan itu. Pihak laki-laki berkewajiban membantu mereka itu dalam membuang semua purba sangka yang salah dan membantu mereka itu dalam ikut serta mereka dalam perjuangan. Jangan satu orang pun menilaikan tenaganya terlalu rendah dan mengira bahwa satu orang ikut atau satu orang tidak ikut tidak menjadi apa. Guna kemajuan kemanusiaan itu, tiada tenaga satupun, walau sekecil-kecilnya pun, yang dapat dianggap tiada berharga. Tetesan air yang terus-menerus akhirnya membuat lubang dalam batu yang bagaimana kerasnya pun juga. Dan tetesan-tetesan air menjadikanlah sungai kecil, sungai-sungai kecil menjadikanlah sungai besar, sungai-sungai besar terhimpun dalam sungai benua. Tiada satu halangan pun akhirnya cukup kuat untuk menahan alirannya yang maha hebat itu. Demikian pula keadaan di dalam hidup kebudayaannya kemanusiaan. Selamanya alam itu memang menjadi guru kita.
Jikalau kita bertindak sesuai dengan alam itu, maka kemenangan akhir pasti akan datang. Kemenangan itu akan makin menjadi besar bila mana semua orang masing-masing meneruskan perjalanannya dengan cara yang lebih rajin dan lebih giat. Keraguan hati, apakah kita masih akan melihat permulaan periode kebudayaan yang lebih indah itu? Yakni, apakah kita masih akan mengalami permulaan periode itu? Pertimbangan-pertimbangan semacam itu tak boleh menghambat kita, dan sekali-kali tak boleh menjadi sebab untuk meninggalkan jalan yang sudah kita injak. Kita tak mampu menentukan berapa lamanya, atau bagaimana sifatnya bagian-bagian pertumbuhan itu satu persatu. Sebagaimana kita pun tak mampu mengatakan apa-apa dengan yakin tentang berapa panjang usia kita sendiri. Tetapi harapan akan mengalami kemenangan itu tak perlu kita lepaskan di dalam zaman seperti zaman yang kita alamkan sekarang ini. Kita berjuang terus dan berusaha terus dan tak memperdulikan soal di mana atau kapan batu-batu tandanya zaman bahagia bagi kemanusiaan itu akan dipasang. Dan jikalau kita jatuh di padang perjuangan ini, maka turunan-turunan kita mengisi tempat kita itu. Dengan demikian kita jatuh dengan keinsafan bahwa kita telah memenuhi kewajiban kita sebagai manusia, dan dengan keyakinan bahwa tujuan kita pasti nanti tercapai. Bagaimanapun juga musuh-musuhnya, kemanusiaan merentang tercapainya tujuan itu. Demikianlah Babel. Saya teruskan pesanan Babel itu kepada kamu, wanita-wanita Indonesia. Malah saya tambah lagi, bandingkanlah zaman Babel itu dengan zaman kita sekarang ini. Babel bicara dalam zaman yang mesti ada undang-undang sosialis sekalipun, masih bernama aman jika dibandingkan dengan zaman kita sekarang ini. Kita sekarang ini berada dalam zaman perjuangan yang 100 kali lebih genggap gempita daripada zamannya Babel itu. Kita sekarang ini dalam bahaya. Negara kita dalam bahaya. Meriam, bom, dan dinamit menggeledek dan mengguntur di angkasa. Ribuan orang dan prajurit kita mati bergelimpangan. Kota-kota kita menjadi puing. Desa-desa kita menjadi lautan api. Bumi Republik menjadi laksana menggempa. Segenap tenaga pertahanan kita kerahkan habis-habisan untuk mempertahankan republik kita yang diserang itu. Sungguh 100 kali lebih genting keadaan kita jika dibandingkan dengan keadaan perjuangan sosialis di Jermania itu. Manakala Babel menegaskan bahwa tiada seorang pun boleh ketinggalan, betapa pula dengan kita sekarang ini. Ibaratnya, bukan saja manusia yang harus kita kerahkan, tetapi juga segala isi alam ini yang berupa apapun harus kita gugahkan, bangkitkan, mobilisasikan untuk membela negara yang hendak dihancurkan musuh itu. Di Jermania adalah dulu itu perjuangan di bawah ancaman undang-undang sosialis, tetapi di sini perjuangan adalah perjuangan membela hidup terhadap serangan kontra-revolusioner yang sedang memuntahkan peluru dan memuntahkan api, sedang mengamuk, membinasakan, membunuh, membakar. Tidak seorang pun boleh ketinggalan dalam perjuangan yang semacam itu. Wanita Indonesia, kewajibanmu telah terang. Sekarang ikutlah serta mutlak dalam usaha menyelamatkan republik, dan nanti jika republik telah selamat, ikutlah serta mutlak dalam usaha menyusun negara nasional. Jangan ketinggalan di dalam revolusi nasional ini dari awal sampai akhirnya. Dan jangan ketinggalan pula nanti di dalam usaha menyusun masyarakat keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Di dalam masyarakat keadilan sosial dan kesejahteraan sosial, itulah engkau nanti menjadi wanita yang bahagia, wanita yang merdeka.